Hai teman-temanku, saya mau kasih briefing dulu sedikit ya. Ini hari Minggu, saya baru pulang dari gereja. Saya nggak akan bosan-bosannya memberikan kalian sebuah, kok sebuah sih? Kayak buah aja ya kan? Come my love, come here. Sini, oh sana mama. Aku mau, sayang. It's okay honey. Jadi saya akan memberikan kalian satu pendapat menurut saya. Ini akan menyelamatkan kalian dari kehilangan uang atau kerugian atau pokoknya guys, jika bisa kalian para pemula trader pergi ke YouTube. Enggak mesti di YouTube saya. Saya bukan YouTuber, saya bukan influencer, saya bukan penjual kelas. Namun satu hal yang akan kukatakan, kalau kau mau jadi cepat menjadi profitable trader, kalau kau ingin memahami trading, mentorship itu sangat perlu. Jangan takut investasi. Namun ini saran saya untuk pemula. 3 bulan, at least 3 bulan, 6 bulan pertama pergi ke YouTube. Nggak perlu bayar. Dengarkan dulu kata-kata trading, moving average, support and resistance, consolidation, range, uptrend, downtrend. Itu kamu butuh waktu. Karena kamu seperti memahami bahasa baru. Benaran. Jadi di sini aku sangat inginkan kamu bahkan inginkan kamu beli course. Hanya beli course dari orang yang tepat. Saya yakin course itu sangat perlu untukmu. Kecuali kamu ingin struggle sampai 5 atau 7 atau bahkan 10 tahun karena kamu self-taught atau belajar sendiri. Itu sulit loh guys. Makanya adanya mentor. Mentor itu mempercepat prosesmu. Mengapa kamu harus struggle 5 tahun jika kamu bisa 6 bulan atau 1 tahun? Make sense? Namun, kamu harus self-aware atau hati-hati untuk memilih course. That's my 2 cents for you. Kalau aku bilang 6 bulan pertama, dengar-dengar dulu bahasa-bahasa trading. Kemudian di saat kamu membeli 6 bulan setelah kamu sudah mulai familiar dengan bahasa-bahasa trading, belilah kelas. Jangan halu. Tak mungkin kamu bisa berpendapatan konsistensi jika kamu tidak memiliki fundamental yang kuat atau sistem. Jadi, ku bilang juga 100.000, 1 juta strategi di luar sana, yakin aku it work. Jadi kalau saya pure price action, level ke level, it work for me, belum tentu work for you. Mungkin kamu suka VWAP, Fibonacci level, RSI, MACD, moving average cross, maybe moving average, simple moving average. It's okay. Jangan coba-coba mengganti kalau itu memberikan kamu untung. You don't have to fix something not broken. Do you understand what I mean? Kamu gak perlu memperbaiki sesuatu hal yang tidak broken, sesuatu hal yang tidak rusak. At the end of the day, apa tujuanmu datang ke market? Untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan profit. That's the point. Jadi istilahnya jika kau berjungkir balik pun, namun kamu akhirnya green, namun akhirnya kamu bisa bayar mobil, bayar rumah, bisa beli Lamborghini mungkin, good for you. Silakan, tetap doing it. Nah, jadi di sini aku sangat heran mengapa orang suka, kalau dia sebagai seorang guru trading atau jualan kelas, tapi dia masih punya ada energi untuk menjelek-jelekkan si A, si B, si C, atau merusak lah atau punya energi untuk itu. Let's face it,
ini logiknya ya, ini juga termasuk trading psikologi. Jika kamu udah sejahtera, udah bahagia, udah puas dengan hasil tradingmu, bagaimana mungkin kamu masih memberikan energi untuk membenci orang lain? Kamu tahu mengapa banyak hater di dunia trading atau sosial media inilah aku bilang? Karena hidup mereka enggak puas. Dan itu uang bukan ukuran kepuasan. Tapi dia enggak bahagia dengan hasil yang dia terima. Mungkin aja memang dia punya uang 1M 1 bulan hasil jualan course. Namun tradingnya itu kita nggak tahu. Kalau saya udah punya 100 juta 1 bulan dari hasil jualan course, ngapain lagi saya trading? Right? Sebaliknya, jika saya sudah punya uang 100 juta, ini nominal ini relevan ya, atau tergantung orang masing-masing gitu. Kalau saya udah konsisten 100 juta 1 bulan, ngapain aku susah payah untuk memasarkan sekolah tradingku gitu loh. Jadi harus punya logik dan banyak pertanyaan. Kamu seorang trader yang sungguhan, pasti kamu ada self sufficient atau skeptic. It's very good. Bukan kamu selalu negative thinking, no. Karena trading ini adalah dunia scammingnya, bisa aku bilang lebih dahsyat daripada positifnya. Makanya yang kayak Albrook atau trader-trader yang udah pro, pernah nggak kamu melihat mereka itu ngomongnya kayak sombong lah atau apalah, memburuk-burukkan si strategi si ABC? Nggak pernah kan? Karena mereka open mind. What work for you itu belum tentu work for me. Kalau saya profitable dengan moving average-ku, belum tentu working untuk kamu. Mungkin kamunya support and resistance. Makanya kalau kamu benaran seorang trader, kamu selalu open mind dengan strategi orang lain. Strategi orang lain ini kamu akan lihat, what is your strategy? Seperti saya, transparan 100% saya bagi ke kalian gratis. Karena apa? Itu nggak secret. Kamu bisa dapatkan mereka itu semua di YouTube. Dengan bahasa Inggris lagi banyak sekali tersebar di ini Albrook. Kamu bikin aja Albrook candle analysis, pasti banyak. Mungkin jauh lebih bagus dari analisa yang saya berikan minggu lalu. Jadi harus aktif belajar, harus banyak mengorek-ngorek, mendigging informasi. Itu akan membuat kamu sukses. Yakin kamu, yakin 1000%. Ku bilang samamu, aku gak spesial. Tidak ada yang spesial di market ini. Kalau aku udah spesial, udah bisa ku prediksi market besok. Makanya aku bilang ini game of probability. Ini hanya permainan kemungkinan besar kita akan naik, kemungkinan besar kita akan down. Jikapun tidak, ya udah nggak apa-apa, aku loss 4 juta, is okay. Karena jika aku loss 4 juta, yang saya targetkan kan 16 juta. Gitu misalnya. Jadi jangan terlalu gampang dibodoh-bodohi sama orang yang menjual kelas. Jangan, bukan ku bilang, lagi-lagi disclaimer. Bukan semua. Ada yang benar-benar penjual kelas yang sangat berkualitas. Nah, satu hal yang saya ingin berikan ke kalian, kalau ada yang bilang 6 bulan 1 tahun kamu akan profitable, kamu akan successful. Red flag. Okay? Red flag. I tell you now. Siapa yang mau menderita seperti saya 5 tahun? Jarang. Jangankan 5 tahun. 1 tahun aja, nanti lu salahin mentormu. Padahal karena apa? Kesalahanmu. Kamu kayak nggak memiliki jati diri, kamu nggak memiliki pendirian, kamu langsung orang kasih si A itu begini, kamu telan mentah-mentah. Oh, ini level dari sini akan naik ke sana, tanpa ada analisamu atau data dari
left dari data sebelumnya, kamu langsung beli, and then fail. Yang kamu salahkan saya. Jadi apapun yang ku sharing sebelum market seperti hari Jumat, kamu lihat itu saya bikin dua skenario. Itu setiap hari. Nggak ada yang secret ku kasih tahu samamu sekarang. Tak ada secret sama sekali di trading saya. Transparan, dan itulah yang kulakukan. Either gold, ES, RTY, CL, apapun itu, atau individual stock kayak Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia. Semua begitu cara trading saya dari level. Itu open print, nggak ada yang secret. Udah berapa puluh kali ku bilang di videoku, open print. 5 menit pertama, di open, kecilkan size-mu. Yang tadinya kamu size 2, kurangi ke size kecil. Gitu loh. Tak ada secret di sini. Karena apa? Aku udah satisfied dengan hasil trading saya. Sekarang saya mempermantap. Saya ingin meracik sebuah yang saya pelajari dari 5 kelas yang saya beli selama 5,5 tahun ini. Saya ingin meraciknya. Saya punya goal 1 tahun ini, di ujung 2025 ini saya akan membuat gaya saya sendiri yang dari sana dari sini, yang menurut saya sangat cocok dengan saya, dan itu sangat pribadi, itu sangat personal. Si Albrook itu, biar tahu kalian, dia itu scalper 40 scalping dia bisa melakukan setiap hari. Dia aimin ke 10. Kalau IS kan $50 satu poin. Dia aim 5. Bayangkan 5 poin. 5 poin itu $250. Jadi satu trading $250. Jadi kadang satu hari totalnya 40-an trading dia lakukan. Kalau bagi saya itu udah over trading gitu. Jadi saya enggak apply atau tidak replicate semua cara trading bapak itu karena dia scalping. Namun dulu aku scalping persis seperti dia. Bisa aku lebih dari 10 atau 20. Kadang green 100%. 100%. Semuanya green yang 10-20 kali trading itu. Gitu. Jadi mengapa bukan aku karena aku nggak puas. Aku bilang samamu ya, trading ini sangat exhausting guys. Trading ini sangat stressful. Sangat stressful. Mengapa aku berpindah untuk menjadi pengen 1-2 trading, that's it, dan enggak gampang di posisi itu. Tapi makanya aku bilang, kamu seorang trading itu kamu harus selalu ada ruang untuk berganti atau change atau membengkel lah. Aku bilang kamu kayak berbengkel-bengkel menemukan jati dirimu di trading. Jadi makanya aku bilang trading ini sangat unik. Jangan gampangan untuk jumping ke trading karena kata si A, si B, si C. Perlu kamu ikut Discord, grup komunitas, I think itu sangat perlu karena kamu nggak bisa curhat ke orang-orang yang tidak trading. Makanya perlu juga ada grup komunitas, tapi kamu nggak boleh ketergantungan dengan apa signal itu guys. Ku bilang sama kau, sampai sekarang aku nggak pernah ikut signal, nggak pernah. Aku pelajari metode mereka, tapi aku nggak, paling tidak suka ikut signal. Itu nggak akan membuat kamu elevate your mental di game trading. Itu nggak akan membuat kamu lebih pintar. Ujung-ujungnya kamu ya comfort zone, ikut-ikutan si A, si B, si C. Makanya jangan. Kalau kamu mau benar-benar jadi trader, kamu harus mampu independen. Kamu harus bisa jadi dirimu sendiri. Berapa banyak kalian di sini yang menonton, kamu ikut, mungkin kamu beli suatu Discord atau mentormu ada Discordnya tentunya, kamu ikuti, kemudian kamu take loss. Apa yang ada? Kamu kesal sama itu kan, sama mentormu. Kamu tahu mengapa aku tahu? Karena aku udah di posisi itu.
Aku di posisi itu, guys. Aku di posisi itu. Jadi makanya aku bilang, kamu bisa melihat kalau kamu benar-benaran trader, mungkin trader yang udah pengalaman di YouTube ini, mereka tahu, mereka udah tahu apa yang saya katakan. Jadi kamu itu pasti bisa menilai orang ini gimana sih, benaran apa enggak dia trader. Dari cara bicara orang aja kamu bisa membayangkan, bisa kamu pahami dia itu, is he know what he's talking about. Dia paham nggak apa yang dia katakan. Ini short story ya. Kemarin saya chat dengan seseorang, saya nggak perlu dengan menyebutkan namanya karena aku nggak mau membuat dia malu. Dia itu katanya menggunakan IB, initial balance. Sementara dia berangkat kerja jam 6.30. Sementara IB itu eksis di jam 7.30 California time ya. And then I ask, gimana kamu trading dengan initial balance jika kamu jam 6.30 sudah keluar dari rumahmu dan kamu sudah meninggalkan chartmu dan kamu bilang kamu nggak trading di officemu? Dia nggak balas saya sampai sekarang, guys. Hilang pertemanan. Kecewa nggak saya? Tidak dong. Dia pasti hindari saya. Gimana begitu coba? Initial balance itu kita tentukan di 1 jam pertama di New York. Ini best karena aku memang New York session trader ya. Aku selalu trading di New York, tidak di Asia, tidak di London. Dulu pernah waktu aku ikut pitch investor 2 tahun yang lalu, aku bangun jam 4, jadi aku trading jam 5 ke jam 6 sebelum market open. Kalau sekarang tidak, jam 6.30 ke jam 9.30, 2 jam solid. Itu time saya. Dan itu bisa berubah di masa depan. Makanya aku bilang trading ini semua tergantung kamu, bagaimana kamu menyukainya, bagaimana waktumu, kamu bisa sesuaikan sesuai dengan di mana kamu pikir market itu lebih enak trading. Kalau saya pribadi di New York market karena di situ memang volumenya enak gitu loh. Jadi gimana itu? Yang ku tanya sama dia, wait a minute, you say, tunggu dulu, kamu bilang kamu udah di kerjaanmu jam 6.30. Sementara IB itu keluar jam 6.30 ke jam 7.30. Dia nggak balas saya. Bagaimana itu? Begitulah guys. So what I mean, yang coba saya katakan, kamu harus memiliki kemampuan untuk mempertandatanyakan banyak. Oke? Saya nggak mengajari kamu supaya negatif feeling atau tidak menyakini orang lain. Karena tidak bisa dipungkiri, dunia trading ini banyak sekali scammer. Dia itu lebih fokus bikin konten YouTube, menjual kelasnya. Tentu itu pencaharian dia. Bullshit kalau dia bilang tidak pencaharian dia. Nah, lagi-lagi ku bilang, makanya jangan kamu clickbait ini atau menyalahgunakan mentorship itu. Apakah perlu? Yes, bahkan aku sampai sekarang 5,5 tahun aku masih di dalam sebuah mentorship. Mungkin 1 tahun depannya aku akan ikuti Anton Kriel ke Thailand. Mungkin aku akan ke New York sama si satu ada di situ yang aku suka mentorshipnya 3 hari. 6.000 loh, $6.000. Karena memang di dunia trading ini kamu gak pernah stop. Karena jujur aja itu dalam 1 hari bisa saya hasilkan 6.000. Worth it dong, memperdalam. Bukan karena kamu gak puas dengan caramu, no. Itulah perlunya memahami gimana sebetulnya seorang trader. Seorang trader itu tidak pernah membilang aku itu the best. Oh, sistem saya ini the best. Oh, I'm the smart one. Fuck you very much. Fuck you. No, that's not how it is. Tidak. Jadi kalau ada yang bilang begitu, itu biasanya narsisistik ngomong I'm the smart one atau ini
Itu makanya aku nggak suka dengan ICT. ICT itu aku yakin dia sangat pintar, dan strategi dia banyak sekali yang udah successful. And aku sangat respect ke dia untuk itu. Namun hanya satu hal yang aku nggak suka dengan ICT. Dia bilang the only one strategy that you need is my strategy. Hanya satu strategi yang terbaik di dunia ini, yaitu strategi saya. No, itu aku nggak setuju. Tidak Pak, tidak. Maaf ya, tidak. Aku tahu kau pintar, tapi no, that's not true. Oke? Bahkan yang saya sangat yakini, strategi itu hanya kamu pintar menemukan titik atau key level supply and demand, and memahami candle analysis and price action. That's all. Cuman itu dia, makanya aku bilang dunia trading ini aku nggak suka orang terlalu sok advance mulutnya, cara ngomongnya, oh Fibonacci level bla bla bla, sound so complicated. Hey, come on. Trading ini udah sulit loh. Jadi jangan terlalu dipersulit. Jadi kalau trading ini simplify, simple is the best. Kalau kamu bisa menemukan support, resisten, key level, reverse trader yang udah mau berbalik arah atau price action reverse, yakin aku 100% kamu gak butuh itu semua. Indikator lagi aku bilang samamu, indikator itu aku sudah coba semua, RSI, MACD, apa segala macam sudah. Yes, they working, tapi tidak ada working yang aku lakukan sekarang, yaitu price action, melihat support and resistance, dan saya analisi candle analisisnya. Saya memahami candle analisis ini, tanda-tanda candle analisis ini, apakah dia memberikan kekuatan mau naik, apakah dia di rejecting di support resistance, apakah dia bakalan down. That's all you need. Ku bilang dulu sama kamu di video sebelumnya, kalau kamu ingin jadi benar-benar jadi trader yang sangat successful, price action is the king. Kamu memahami price action, buang semua indikator itu lagging. Mereka itu ada karena price action. Paham maksudku? Jadi kamu jangan terlalu, aku paham kalau kita pemula, kita itu mendengarkan si A, si B, si C, pergi ke seluruh YouTube. Yang ada apa? Otakmu terlalu penuh dengan informasi, ujung-ujungnya kamu nggak bisa proses informasinya, ujung-ujungnya kamu blank, tidak belajar satupun. Jadi buat pemula, aku bilang sama kamu, 6 bulan ini dengarkan dulu price action, pergi ke YouTube. Kamu nggak perlu hanya di YouTube saya. Di sini YouTube saya ini apa sih dibanding dengan YouTube yang lain? Mereka itu mantap dengan settingan. Kalau di sini aku hanya memberikan the real, the strategy, tidak ada yang saya sembunyikan. Semua akan satu persatu saya rilis. Oke? Kalau kamu lihat sangat poor kan, sangat miskin kan cara penyampaian saya, dari cara bahasa. Karena memang aku nggak guru, saya bukan edukator. Saya sharing semuanya. Apa yang saya alami, ini journey. Dan jika kamu merasakan stres, gelap, congratulations. It's a process. Jangan mau di box comfort zone. You have to get out, break through. Kalau kamu mau hidup yang enak, kamu harus mampu melewati hal-hal gelap dulu. Okay? So semoga membantu. Jadi jangan pernah discourage. And also sangat perlu kamu memperhatikan siapa yang kamu pergi, siapa di lingkungan kamu. Because you know what, 5 orang di lingkunganmu, kamu lihat hidupnya mereka successful, kamu pasti salah satu orangnya successful juga. Kalau kamu pergi sama orang yang suka gosip, suka ngerumpi, suka mencuri suami orang atau bini orang, kamu salah satunya juga. So you have to be careful who you hanging around with, okay? So bye bye, see you in the next video.